Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Dan juga, apakah kalian sudah sarapan? Oh, ada yang belum. Kenapa tadi tidak sarapan dahulu? Bangunnya kesiangan. Baik, tidak apa-apa. Nanti istirahat pertama langsung sarapan ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak-anak bisa duduk di tempat duduknya masing-masing ya, jangan duduk di tempat temannya. Lalu dilihat kanan kirinya apakah ada yang tidak berangkat hari ini. Nah, hadir semua ya hari ini. Bagus. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kepada ketua kelasnya bisa memimpin doa, yuk dipimpin Mas Adi. Baik, kita bertemu lagi di pembelajaran IPA ya. Kalian ada yang masih ingat tidak kemarin mempelajari apa? Betul. Kemarin mempelajari mengenai energi ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai energi fosil. Benar, apakah kalian tahu apa itu energi fosil? Benar, apakah benar energi fosil akan habis? Nah, jika energi fosil menipis, maka bagaimana harga bahan bakarnya? Naik atau turun? Kalau energi habis, harganya jadi naik ya. Baik, sudah tahu semua. Selanjutnya, untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. Anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu. Baik, anak-anak bisa duduk kembali ya. Lalu, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, nanti peserta didik dapat menyebutkan kelemahan dan kelebihan energi fosil. Yang kedua, dapat menguraikan pemanfaatan energi fosil. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis adanya penyebab dan cara mengatasi krisis energi fosil melalui LKPD yang nanti akan Ibu bagikan. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan video untuk kalian simak bersama-sama ya. Videonya ini membahas tentang energi fosil dan juga bahan terbentuknya batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Mengenal bahan bakar fosil dan terbentuknya batu bara, minyak bumi, dan gas alam.
Sebagian besar energi yang digunakan di dunia ini berasal dari materi yang terbentuk jutaan tahun lalu. Materi ini terbentuk karena tumbuhan dan organisme lain yang membusuk, kemudian terkubur di bawah lapisan batu dan sedimen. Butuh waktu ribuan tahun untuk mengubah materi yang membusuk itu menjadi endapan kaya akan karbon yang kita sebut sebagai bahan bakar fosil. Tahukah teman-teman, ternyata bahan bakar fosil memasok sekitar 80% energi yang digunakan manusia. Kita dapat menemukan manfaat bahan bakar fosil pada listrik, panas, transportasi, bahkan juga sebagai bahan baku baja hingga plastik. Namun, di sisi lain, pemanfaatan bahan bakar fosil ini juga memberikan dampak negatif dan konsekuensi bagi lingkungan. Ketika bahan bakar fosil ini dibakar, mereka akan melepaskan gas karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Kemudian, gas-gas tersebut akan merangkap panas di atmosfer dan menjadi penyebab utama perubahan iklim dan pemanasan global. Jenis-jenis bahan bakar fosil. Ada 3 kelompok utama jenis bahan bakar fosil, yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Berikut ini penjelasannya. Batu bara. Batu bara terbentuk dari batuan sedimen yang berusia 300 hingga 360 juta tahun yang lalu ketika puing-puing pohon mengendap di dalam rawa. Faktanya, batu bara memasok sepertiga dari seluruh energi yang digunakan di dunia. Produsen dan konsumen batu bara teratas pada tahun 2018 yaitu Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan kandungan karbonnya, batu bara dibedakan menjadi 4, yaitu antrasit, bituminus, subbituminus, dan lignit. Emisi karbon dioksida dari pembakaran batu bara mencapai 44% dari total dunia. Ini menunjukkan batu bara sebagai satu-satunya sumber terbesar dari kenaikan suhu bumi. Emisi adalah pemancaran cahaya, panas, atau elektron dari suatu permukaan benda padat atau cair. Meskipun banyak orang sudah tahu kalau emisi karbon dari batu bara ini berbahaya bagi lingkungan, sayangnya permintaan batu bara meningkat di India hingga tahun 2023. Minyak bumi. Minyak bumi mentah terbentuk dari cairan berwarna hitam yang mengandung karbon dan hidrogen. Sebagian besar minyak bumi terbentuk pada masa Mesozoikum atau sekitar 66 juta tahun yang lalu. Minyak bumi ini berasal dari plankton, ganggang, dan materi lain yang tenggelam di dasar laut, kemudian terkubur dan mengendap. Dengan cara penyulingan, minyak bumi mentah diubah menjadi bensin, solar, dan minyak pemanas. Negara-negara penghasil minyak bumi yang utama di dunia antara lain Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Rusia. Emisi karbon yang dihasilkan dari penggunaan minyak bumi mencapai sepertiga dari total emisi global. Meskipun kita semua tahu penggunaan minyak bumi yang berlebihan ini membahayakan, namun permintaan terhadap minyak bumi juga terus meningkat. Mengingat teknologi kendaraan yang semakin banyak menyebabkan permintaan bahan bakar juga meningkat. Apalagi pembuatan plastik yang digunakan manusia sehari-hari menggunakan bahan petrokimia yang berasal dari minyak dan gas. Gas alam. Gas alam berasal dari gas metana dan endapan yang terbentuk selama jutaan tahun yang lalu. Dengan majunya teknologi pengeboran, produksi gas alam dan minyak bumi melonjak di Amerika Serikat selama 2 dekade terakhir. Selain itu, manusia semakin pandai dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga dampak buruknya gas alam semakin mudah dikeruk. Di Amerika Serikat, gas alam bahkan telah melampaui batu bara sebagai bahan bakar utama produksi listrik, diikuti Rusia dan Iran. Dibandingkan batu bara dan minyak bumi, gas alam memang lebih bersih. Namun, ternyata gas alam telah menyumbang sekitar 1/5 emisi karbon dari total emisi dunia. Nah, itulah penjelasan mengenai bahan bakar fosil, dampak buruknya, jenis, serta pemanfaatannya.
Jadi anak-anak sudah tahu ya apa itu energi fosil, jenis-jenisnya, dan juga kelemahan serta kelebihannya. Lalu, eh, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Baik, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok untuk berdiskusi ya. Ini Ibu berikan LKPD, nantinya kalian kerjakan dengan bersama-sama. Baik, kalian sudah membawa LKPD kelompoknya masing-masing. Untuk langkah pertama, kalian bisa isi dulu anggota kelompok kalian ya. Selanjutnya, jangan lupa dibaca petunjuk pengerjaannya yang ada di halaman pertama. Kalian bisa duduk sesuai kelompok masing-masing, lalu tulis seluruh anggota kelompok kalian dan juga mengisi tabel sesuai dengan hasil olahan, kelebihan, dan kekurangan bahan bakar. Yang untuk halaman pertama nomor 1, minyak bumi, nanti kalian isi hasil olahannya apa, kelebihannya, dan juga kekurangannya ya. Untuk selanjutnya nomor itu ada gas alam, lalu dilanjut lagi mengenai batu bara begitu. Uh, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang LKPD hari ini? Baik, Ibu memberikan kalian waktu 15 menit. Apakah cukup untuk mengerjakan LKPD? Cukup ya. Setelah mengerjakan LKPD nanti, kalian akan mempresentasikan hasil kalian. Jangan lupa dibagi tugas untuk siapa yang mempresentasi dan siapa yang mengerjakan tugasnya apa, begitu ya. Apakah kalian ada yang merasa kesulitan? Oh, ini kalian tulis satu-satu ya, jangan dikelompokkan menjadi uh, satu kotak saja di sini, diisi juga tabel yang lainnya. Baik, karena waktunya sudah habis, kelompok satu bisa maju ke depan untuk mempresentasikan ya. Baik, terima kasih. Kita apresiasi untuk kelompok satu. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Baik, kelompok satu bisa duduk kembali ke tempatnya ya. Lalu kelompok dua silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya masing-masing, LKPD dapat dikumpulkan ya. Semuanya sudah pandai mengisi LKPD-nya. Mari kita apresiasi untuk diri kita semua. Nah, setelah teman-teman kalian mempresentasikan hasilnya, apakah kalian masih ada yang ingin bertanya? Tidak? Baik, kalau begitu Ibu memberikan lembar evaluasi untuk dikerjakan secara individu ya. Ingat, kali ini individu, jangan dikerjakan bersama teman-temannya ya. Nah, dari hasil evaluasi ini nanti, kalian kalau hasilnya uh, tidak mencapai KKM, kalian akan mengerjakan remedial. Apabila nilainya sudah di atas rata-rata, nanti kalian akan mendapatkan pengayaan dari ibu, begitu. Baik, ibu ingin menunjuk salah satu dari kalian untuk menyimpulkan hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Kepada Mbak Marsha, bisa disimpulkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Oh, betul. Mbak Marsha ternyata menyimak ya dari awal sampai akhir. Karena sudah selesai pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Hati-hati, selamat istirahat. Sebelum kegiatan hari ini ditutup, kita berdoa kembali ya. Mas Adi, teman-temannya bisa dipimpin lagi.
Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.